Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 14 Kelompok 4 Laser CPNS Pemerintahan Kota Mataram tahun 2019 dengan anggota Ismi Audia Prinawati, saya sendiri, kemudian Niwaya Noviantari Laksmi Perdana, kemudian Nurul Komariah Rista Andaruni. Hari ini akan mempresentasikan tugas kelompok kami, agenda 1, yakni tugas ketiga dengan judul Sikap Perilaku Bela Negara. Slide selanjutnya. Sebelum memulai lebih lanjut terkait dengan sikap perilaku bela negara ini, kita harus tahu apa sih itu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan tekad, sikap, dan secara ikhlas dan sadar, sertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian, apa sih kaitannya kesiapsiagaan bela negara dengan kita yang melakukan Latsar CPNS ini? Seperti yang kita tahu, kita memiliki fungsi CPNS yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu negara dari segala AGHT. Nah, dari fungsi tersebut diperlukan sikap kesiapsiagaan bela negara agar fungsi-fungsi yang ada atau yang diharuskan untuk kita lakukan dapat terlaksana dengan baik. Next. Di dalam konsep kesiapsiagaan bela negara terdapat ruang lingkup yang luas sebenarnya. Ruang lingkupnya itu mulai dari hal yang paling sederhana sampai dengan hal yang paling rumit. Seperti misalnya yang paling sederhana itu dari kita berinteraksi atau baik kepada teman, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat, sampai kepada bagaimana kita jika diharuskan untuk gencatan senjata, misalnya seperti itu. Kemudian di dalam kesiapsiagaan bela negara, itu terdapat nilai-nilai bela negara, yang salah satunya adalah kemampuan awal bela negara. Untuk dapat mampu memiliki kemampuan awal bela negara ini, kita harus yang pertama memiliki jasmani yang sehat, kemudian mental yang sehat, memiliki etika dan moral, kemudian sikap dengan kearifan lokal. Nah, dalam presentasi hari ini kami akan memfokuskan kepada kesehatan mental dan kesiapsiagaan bela negara yang berkaitan dengan mental. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Novi. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu bagian dari kemampuan awal bela negara, yaitu kesehatan dan kesiapsiagaan mental, di mana di sini saya akan memfokuskan untuk membahas membangun kesehatan mental. Kesehatan mental itu sendiri merupakan suatu sistem kendali yang baik sebagai wujud kinerja yang sangat sinkron dari sistem limbik yang cenderung mengarah ke emosional dengan sistem korteks yang cenderung mengarah ke rasional. Kemudian, kesehatan mental itu sendiri merupakan terdiri dari beberapa bagian, yaitu sistem berpikir, kesehatan berpikir, kendali diri, dan manajemen stres. Kesehatan berpikir merupakan salah satu bagian penting dari kesehatan mental, karena pada bagian ini, kemampuan otak atau kemampuan manusia dalam menghindari pikiran yang menyesatkan, dan juga pikiran yang menyimpang atau fallacy, di sini menunjukkan bahwa kemampuan manusia sangat sehat, otak yang sehat, di mana sinkronisasi yang baik antara dua sistem berpikir, yaitu rational thinking dan emotional thinking. Jadi inti dari kesehatan berpikir yang bagus ini ditunjukkan dengan lebih mengutamakan healthy brain daripada normal brain. Kemudian yang kedua yaitu kesehatan berpikir.
Seperti yang kita ketahui, kesehatan berpikir di sini yaitu adalah kemampuan kita dalam membedakan, mana yang baik, mana yang buruk, mana iya dan mana tidak. Jadi di sini, kemampuan otak untuk menghindari, pikiran yang menyimpang dan juga adalah, menghindari pikiran yang menyesatkan. Di sini menunjukkan bahwa kemampuan, selain menunjukkan kesehatan mental juga menunjukkan kestabilan emosi dan juga menggunakan rasional. Yang ketiga, yaitu kendali diri. Kendali diri merupakan salah satu tanda kesehatan mental dan spiritual yang paling tinggi. Jadi di sini kemampuan mengendalikan diri dari manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. Jadi ketika sudah memiliki kendali diri, maka itu merupakan suatu wujud atau tanda dari kesehatan mental yang baik. Kemudian yang keempat yaitu adalah manajemen stres. Manajemen stres di sini sendiri adalah merupakan suatu kemampuan yang harus dapat dimiliki oleh semua pihak, semua bagian, agar dapat menciptakan suasana lingkungan yang nyaman, menghindari faktor-faktor pencetus stres, kemudian mengelola emosi, dan juga dilakukan dengan berpikir rasional. Jika keempat hal ini disatukan menjadi suatu kesatuan kesehatan mental, akan memunculkan suatu emosi positif yang akan mengarah kepada pemaknaan pengabdian kita baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa ataupun khususnya bagi para CPNS yaitu pengabdian terhadap bangsa dan negara. Untuk berikutnya, materi kesiapsiagaan mental akan dibawakan oleh Mbak Rista. Ya, terima kasih. Slide. Ya, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental di sini ialah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental ataupun perkembangan jiwa, atau contohnya kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Kita bisa melihat berbagai karakter kesiapsiagaan mental itu yang baik apabila seseorang berperilaku menurut norma-norma sosial yang telah diakui. Sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntun tingkah lakunya. Kemudian seseorang tersebut mampu mengelola emosinya dengan baik, mampu mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal, kemudian mampu mengenali resiko dari setiap perbuatan yang muncul, serta menunda keinginan sesaat untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir adalah dia mampu menjadikan suatu pengalaman itu, baik langsung ataupun tidak, sebagai pelajaran menjadi guru yang terbaik. Nah, itu yang di kesiapsiagaan mental. Nah, di sini juga kesiapsiagaan mental ini kita bisa melihat dari indikatornya, yaitu kecerdasan emosional. Di kecerdasan emosional di sini ialah kemampuan emosional yang meliputi sadar akan kemampuan emosi dirinya sendiri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan empati terhadap perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, di sini untuk kecerdasan emosional kita bisa melihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah dimensi kesadaran emosional. Nah, dimensi kesadaran emosional di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagaimana cara kita mengendalikan emosi atau kesadaran diri sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menguasai diri atau bisa mengelola diri sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana akan kesadaran sosial. Dan yang keempat itu adalah bagaimana pengelolaan hubungan sosial di masyarakat. Nah, untuk faktor-faktor kecerdasan emosional ini terdiri dari 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah dari dalam dirinya sendiri atau dari segi psikologis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pelatihan emosi itu terus berulang, dan faktor yang ketiga itu adalah dipengaruhi oleh dari segi pendidikan. Nah, kemudian tiga aspek yang terakhir adalah bagaimana cara melatih atau meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama caranya itu adalah kita wajib mengenali emosi yang kita rasakan. Ya, setelah kita mengenali emosi, selanjutnya kita bisa meminta pendapat atau nasihat orang lain. Kemudian kita mampu atau kita berusaha mengamati setiap perubahan emosi atau mood. Nah, kemudian kita juga bisa menulis jurnal atau buku harian. Kemudian selanjutnya sebelum melakukan tindakan diawali dengan berpikir terlebih dahulu. Kemudian berusaha untuk menggali akar permasalahan yang ada.
selalu berintrospeksi saat menerima kritik dan saran. Kemudian kita berusaha untuk memahami tubuh sendiri. Dan yang terakhir adalah kita terus melatih kebiasaan tersebut. Nah, itu adalah suatu cara meningkatkan kecerdasan emosional. Oke, slide. Oke, nah di sini implementasi kesiapsiagaan bela negara itu adalah sebagai wujud internalisasi nilai-nilai bela negara. Nah di sini kita sebagai calon pegawai negeri sipil itu dapat merancang aksi bela negara itu sesuai dengan Inpres nomor 7 tahun 2018 yang mengamanatkan setiap KL dan pemerintah daerah untuk melaksanakan setiap program-program aksi nasional bela negara yang aplikatif sesuai dengan spesifikasi tugas dan fungsinya masing-masing. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan materi kita pada presentasi hari ini. Semoga apa yang kita presentasikan hari ini mampu kita aplikasikan saat kita menjadi PNS nanti. Terima kasih. Kurang lebihnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.